Sobat Jiwa, semua dari kita pasti pernah ngerasa ada momen lagi mager-magernya melakukan sesuatu. Terus ada juga momen di mana kita lagi rajin-rajinnya. Saking rajinnya, kerjaan yang nggak ada pun bisa diada-adain. Sering banget kita melakukan sesuatu itu berdasarkan mood. Nah, di video kali ini, kita bakal membahas gimana caranya menguasai diri kita. Biar kerja itu tidak berdasarkan mood. Dengan menggabungkan dua konsep spiritual kuno. Dengan menguasai ini, kamu akan bisa ambil alih kendali di hidup kamu. Udah penasaran gimana caranya? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke topik pembahasannya yang lebih dalam lagi. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia, penuh makna. Sobat Jiwa, sering banget kan kita ngerasa cari dorongan lain di luar dari diri kita untuk ngerasa mood buat melakukan sesuatu. Contohnya nih ya, dalam hal pekerjaan. Kadang kita pakai alat bantu berupa musik, atau pergi ke tempat yang nyaman kayak kafe gitu, atau bahkan mepet-mepet ngerjain sesuatu sampai deadline-nya dulu, supaya ada dorongan untuk menyelesaikan satu kerjaan. Ayo, siapa yang relate dengan hal ini? Kalau kamu ngerasa relate, kita bakalan ubah semua itu dengan menggabungkan konsep spiritualitas dualitas dari ajaran Cina kuno, yaitu yin dan yang. Dan juga konsep trinitas dari body, mind, and soul, atau tubuh, pikiran, dan jiwa. Oke, kita akan mulai bahas dari konsep trinitas dulu. Sobat Jiwa, konsep trinitas itu sebenarnya banyak banget, dan kalau misalnya ditarik benang merahnya, kamu akan menemukan hal yang sama. Mulai dari konsep Brahma, Siwa, Wisnu gitu. Atau misalnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atau konsep dimensi, ruang, waktu, dan energi. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep trinitas diri, yaitu tubuh, pikiran, dan jiwa. Tubuh adalah tentang tindakan atau action, media di mana energi dan kehendak diwujudkan menjadi kenyataan. Sedangkan pikiran adalah sesuatu yang dialirkan ke dalam kesadaran. Pikiran digunakan untuk memfilter, membuat pilihan, dan juga memberi label pada pengalaman. Sedangkan jiwa adalah keyakinan inti dan potensi diri sejati kita, sumber intuisi dan juga kebiasaan otomatis. Interaksi dari ketiga pilar inilah yang menciptakan kenyataan hidup kita sehari-hari, Sobat Jiwa. Masalahnya, ketiga pilar ini nggak melulu selaras. Ketika nggak selaras, maka disitulah terjadi ada istilahnya mode nggak mood. Pikiran bisa berpikir ke kiri, kemudian tubuhnya pengennya ke kanan. Nah, itu yang membuatkan nggak mood. Kenapa? Karena pikiran dan tubuh itu merasa tidak nyaman dan tidak selaras. Contohnya nggak selaras itu adalah ketika kamu menunda-nunda pekerjaan. Misalnya nih ya, ketika kamu lagi ada deadline kerjaan, di pikiranmu akan muncul, aku harus menyelesaikan laporan ini sekarang. Ini penting dan tenggat waktunya adalah besok. Nah, jiwa kamu memunculkan program bawah sadar, nanti kalau misalnya kelarnya di awal, aku pasti disuruh presentasi duluan. Nah, akhirnya tubuh kamu pun bereaksi. Tiba-tiba tubuhmu merasa berat, matamu ngantuk, tanganmu otomatis cari handphone, mencari pengalihan, ujung-ujungnya apa? Ya, scroll media sosial. Pikiran berusaha aktif, tetapi jiwa kamu menarik untuk menjadi pasif. Dan tubuh mengikuti program jiwa, bukan kehendak pikiran. Dan hasilnya, stres, bersalah, dan nggak mood untuk bekerja. Oke, terus gimana caranya biar kita selaras terus? Nah, ini bagian pentingnya Sobat Jiwa. Kita akan membahas tentang menggunakan energi yin dan yang, biar kita kerja itu tidak berdasarkan mood. Konsep yin dan yang ini berasal dari filsafat Tiongkok kuno dan bukan sekedar simbol hitam dan putih. Ini adalah hukum universal yang menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terdiri dari dua kekuatan yang berlawanan, tapi saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Nggak ada yang jelek ya Sobat Jiwa ya. Dua-duanya itu penting dan saling melengkapi. Ingat satu hal, kita bisa pakai energinya sesuai dengan kebutuhan hidup kita saat itu. Pertama, kita akan masuk ke mode aktif atau energi yang. Mode aktif ini adalah mode disiplin dan kreasi. Nah, di dalam mode ini, kita secara sadar menggunakan tindakan eksternal untuk mengubah
program internal. Intinya Sobat Jiwa, tindakan kita akan mempengaruhi pikiran dan alam bawah sadar kita. Proses mode aktif ini dimulai dari niat untuk menyelesaikan tugas hari ini, lalu berlanjut ke manifestasi tindakan, kemudian tubuh kita akan bertindak untuk memulai mengerjakan tugasnya dan mengeluarkan energi dan fokus untuk menyelesaikan. Lalu, pikiran sadar merekam hasil dari tindakan tersebut, yaitu rasa puas karena berhasil untuk melangkah. Nah, ketika pengalaman positif ini diulang, alam bawah sadar kita akan menginstal program baru. Keyakinan lamamu yang tadinya, saya adalah orang yang suka menunda-nunda, akan terhapus dan digantikan oleh keyakinan baru. Yaitu, saya adalah orang yang kompeten dan juga disiplin. Nah, contohnya di kehidupan sehari-hari ya Sobat Jiwa ya. Misalnya kamu ada niat untuk bangun subuh, tapi udah berkali-kali gagal terus. Nah, hari ini kamu membuat pilihan sadar. Saya besok mau bangun pukul 5 pagi. Gimana pun itu harus terjadi. Nah, saat alarm berbunyi, pikiran pasif menyuruh kamu tidur lagi misalnya. Tapi kamu melawan dorongan itu dan memaksa tubuhmu untuk bangkit, berdiri, dan keluar dari kamar. Setelah berhasil selama 1 jam, pikiran sadar merekam perasaan positif, merasakan udara segar, pekerjaan selesai, dan memiliki rasa kepuasan tersendiri. Nah, kamu merasa berhasil dan punya kendali diri. Ketika kamu mengulang tindakan ini selama 2 minggu, maka jiwamu akan menginstal program yang baru. Keyakinan lama kamu terhapus, digantikan oleh keyakinan baru. Saya adalah orang yang disiplin dan menguasai pagi hari. Nah, contoh berikutnya adalah dari energi aktif, tapi yang kurang baik itu juga ada Sobat Jiwa. Kehendak sadar dari pikiranmu akan memunculkan, saya harus bekerja sampai larut malam. Istirahat itu lemah. Maka tubuhmu akan mengambil tindakan untuk bekerja selama 14 jam hanya dengan sedikit istirahat dan mengabaikan rasa lelah. Pada akhirnya, jiwamu akan menginstal satu keyakinan, nilai diri saya tergantung dari hasil kerja keras. Gimana Sobat Jiwa? Paham ya? Nah, coba buat kamu yang paham-paham aja nih, tuliskan satu hal yang ingin kamu rubah, di mana kamu memilih mode aktif atau energi yang. Ditunggu jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke mode berikutnya. Berbeda dengan mode aktif, mode yin ini adalah mode manifestasi dan juga reaksi. Dalam mode ini, program internal yang udah tertanam di jiwa kita, secara otomatis itu mengarahkan tindakan kita. Simpelnya gini Sobat Jiwa, alam bawah sadar kita mempengaruhi pikiran yang menghasilkan tindakan. Contohnya gimana? Misalnya kamu mau nyetir di malam hari ya Sobat Jiwa. Nah, alam bawah sadarmu sudah punya keyakinan nih. Saya mahir mengemudi. Nah, sinyal ini dikirimkan ke pikiranmu yang membuat pikiranmu jadi tenang, fokus, dan gak panik. Dan akhirnya tubuhmu akan mengikuti. Kamu jadinya bisa nyetir dengan santai sama seperti saat kamu nyetir di siang hari. Jadi tindakanmu melakukannya bukan karena keharusan atau karena dipaksakan. Contoh yang tidak baiknya juga ada Sobat Jiwa. Di mana alam bawah sadarmu meyakini sesuatu dan mempengaruhi pikiran dan juga tindakan. Misal, alam bawah sadar meyakini sesuatu harus terlihat sempurna. Ketika mendapatkan kritik, pikirannya memunculkan perasaan merasa diserang. Secara otomatis, tubuh mengikuti. Nada suaramu jadi tinggi, ekspresi wajahmu juga ikut kusut, dan bukannya menerima, malah membalas kritik tersebut. Jadi di mode pasif yang positif, kamu nggak bertindak karena kehendak atau aktif. Tapi karena intuisi otomatis yang telah terprogram dengan baik, sehingga tubuh hanya mengikuti. Sobat Jiwa, ketidakselarasan ini memberitahukan kita satu hal. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu pilar untuk keluar dari mode nggak mood itu dan mencapai keselarasan spiritual. Kita harus sadar menyeimbangkan antara mode aktif dan juga mode pasif. Kalau kamu nggak mood karena pikiran dan tubuhmu dikalahkan oleh program negatif jiwa tadi, maka kamu harus masuk ke mode aktif. Paksa tubuh kamu untuk bertindak untuk mengirim feedback positif kepada jiwa atau kepada alam bawah sadarmu. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu nggak mood karena jiwamu terputus dari tindakan harian, kamu harus masuk ke mode pasif reflektif.
Kamu bisa meditasi, journaling, atau refleksi untuk mendengarkan kembali program sejati dari jiwamu. Dan arahkan pikiran serta tubuhmu kembali ke tujuan yang bermakna. Menguasai dualitas dan menyelaraskan trinitas inilah Sobat Jiwa, jalan menuju kehidupan yang penuh kesadaran dan juga energi. Kita tidak berusaha menjadi 100% untuk aktif atau 100% untuk pasif. Kita berusaha menjadi jembatan yang tahu kapan harus bertindak secara keras dan kapan harus berdiam diri dan juga menerima. Tubuh, pikiran, dan jiwa harus bergerak dalam tarian yang harmonis. Tugas kita adalah menjadi konduktor atau menggunakan mode aktif untuk membangun atau menciptakan sesuatu. Dan mode pasif untuk menerima ide, inspirasi, dan juga tuntunan jiwa. Gimana Sobat Jiwa? Dapat sesuatu dari video hari ini? Kalau kamu ada yang ngerasa video ini bisa bantu kamu banget, kamu bisa share pengalaman kamu di kolom komentar. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir ke video ini. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like dan juga tinggalkan komen di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Kalau misalnya kamu juga punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu ke email yang juga ada di kolom deskripsi. Karena perjalanan jiwa setiap orang itu unik Sobat Jiwa. Siapa tahu ceritamu tadi bisa menginspirasi dan menyentuh hati banyak orang untuk bisa bertumbuh dan bertransformasi mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Mari kita aminkan langkah kita hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia, langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.